Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Praktikum Rancangan Percobaan akan mempresentasikan pengaruh volume air terhadap pertumbuhan daun kacang hijau. Kelompok kami beranggotakan Juwita Ningsih, Fadiaweh Utami, Fajar Sidik, dan Muhammad Qodar. Bab 1 Pendahuluan. Untuk latar belakang, kacang hijau Phaseolus radiatus merupakan tanaman leguminosae yang tumbuh baik di daerah tropis. Kacang hijau termasuk jenis tanaman yang tahan kekeringan dan dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, tahan terhadap hama dan penyakit. Pada tanaman, air sangat berperan penting. Apabila air di dalam tanah tidak mencukupi, akan berdampak pada proses fotosintesis karena air sebagai transportasi unsur hara ke daun menjadi terhambat dan berdampak pada produksi yang dihasilkan. Pengamatan terhadap respon pertumbuhan jumlah daun pada tanaman kacang hijau dilakukan selama 10 hari. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan percobaan untuk melihat pengaruh antara volume air dengan kelompok jumlah biji kacang hijau terhadap respon yang akan diamati. Percobaan ini disebut percobaan rancangan acak kelompok. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada pengaruh variabel volume air terhadap pertumbuhan jumlah daun pada kacang hijau? Yang kedua, apakah ada pengaruh kelompok biji terhadap pertumbuhan jumlah daun pada tanaman kacang hijau? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel volume air terhadap pertumbuhan jumlah daun pada kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada pengaruh kelompok biji terhadap pertumbuhan jumlah daun pada kacang hijau. Untuk manfaatnya, yang pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi semua orang sebagai bahan pertimbangan acuan dalam penanaman kacang hijau yang lebih mudah dan teratur. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi penulis lain untuk menggali eksperimen tentang penanaman kacang hijau dan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Baik, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau adalah tanaman yang tergolong dalam keluarga Fabaceae. Tumbuhan ini biasanya tumbuh hingga ketinggian 1-2 meter dan memiliki daun berwarna hijau yang besar dan bulat, serta bunga yang berwarna putih atau kuning. Air. Air adalah zat cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa yang merupakan komponen penting dari kehidupan di bumi. Air terdiri dari molekul H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Next. Rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok adalah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan hasil dari suatu percobaan di antara beberapa kelompok yang dibagi secara acak. Pada rancangan acak kelompok, sampel yang dibagi secara acak ke dalam beberapa kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki sampel yang sama dari populasi yang diteliti. Kemudian percobaan diberikan kepada salah satu kelompok, sementara kelompok lainnya tidak menerima percobaan. Hasil percobaan kemudian dibandingkan antara kelompok yang menerima percobaan dengan kelompok yang tidak menerima percobaan. Oleh karena pengacakan dari perlakuan ada di dalam blok, maka sering dikatakan bahwa blok memiliki restriksi pada pengacakan. Next. Lokasi penelitian: Jalan Taman Sari, Gang Karya Bakti nomor 71, RT 5 RW 14, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Jenis penelitian: menggunakan metode rancangan percobaan dengan jenis rancangan acak kelompok atau RAK. Komponen rancangan percobaan: faktor volume air terdiri dari 3 taraf, 10, 15, dan 20 ml. Kelompok jumlah biji terdiri dari 3 taraf, 10, 15, dan 20 biji. Unit pengamatan: benih kacang hijau. Respon: pertumbuhan dan rata jumlah daun pada tanaman kacang hijau. Next. Model linear. YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus EIJ. Next. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Next. Alat dan bahan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 9 cup plastik, 9 lembar kapas, ballpoint, kertas, dan alat ukur air.
Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu kacang hijau secukupnya dan juga air. Next. Langkah penanaman. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, merendam biji kacang hijau selama 2 jam. Biji yang sudah siap dimasukkan ke dalam gelas yang sudah dibolongi dan diisi kapas. Selanjutnya, masing-masing gelas diberi label tanda menggunakan spidol. Lalu, semua gelas diletakkan pada tempat dengan penyinaran cahaya matahari yang sama. Terakhir, siram biji kacang hijau dengan volume air yang berbeda sekali setiap harinya sesuai dengan pengacakan. Next. Langkah pengacakan data. Yang pertama, beri label setiap unit percobaan. Yang kedua, buka software Excel. Ketiga, beri nomor pada setiap data. Keempat, klik sel yang ingin diberi angka. Kelima, klik sel yang ingin diberi angka acak. Keenam, ketik range width 1,3 pada setiap bloknya dan ditekan enter. Selanjutnya, next. Jenis data yang kami gunakan yaitu data kuantitatif dan pengambilan datanya menggunakan data primer yaitu melalui pengumpulan data secara langsung. Next akan dibacakan oleh Fadia. Bab 4 yaitu hasil penelitian. Next. Berikut adalah tabel data dari hasil pengamatan kami. Next. Berikut ini adalah tabel data yang sudah diringkas. Next. Ya, di sini ada output SAS. Kita bisa dilihat yang pertama yaitu class level information. Di situ ada blok dengan 3 taraf, blok 1, blok 2, blok 3, dan juga ada air dengan 3 taraf, K1, K2, K3. Ada number of observation, ini tuh adalah unit pengamatannya, berarti ada 9. Lalu di uji ANOVA ini ada model, di sini model itu didapat p-value-nya 0,188, yang dimana 0,188 ini itu lebih besar daripada alpha 0,05, sehingga H0 diterima dan dapat dinyatakan bahwa model tidak valid. Selanjutnya di sini ada R-square. Nilai R-square-nya adalah 0,722596. Ini tuh dapat diartikan bahwa 72,26% keragaman pertumbuhan rata jumlah daun pada tanaman kacang hijau bisa dijelaskan oleh variabel volume air dan juga kelompok jumlah biji. Sedangkan sisanya 27,74% itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Di bawahnya ini ada blok, di sini didapat blok p-value-nya 0,661, lalu ada juga volume air didapat p-value-nya 0,87. Next. Nah, di sini ada hasil box plot untuk blok. Untuk blok ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan rata jumlah daun ini paling banyak ini ada pada blok ketiga dengan jumlah kacangnya itu 20. Lalu di hasil box plot untuk volume air dapat dilihat juga bahwa rata pertumbuhan daun kacang hijaunya ini tuh paling banyak ada pada K3 yang dapat diartikan bahwa penyiramannya itu 20 ml. Next. Di sini ada uji efek perlakuan, di sini H0 volume air tidak mempengaruhi pertumbuhan rata jumlah daun, H1-nya paling sedikit ada 1 volume air mempengaruhi pertumbuhan rata jumlah daun, H0 jumlah biji tidak mempengaruhi pertumbuhan rata jumlah daun, H1-nya jumlah biji mempengaruhi pertumbuhan rata jumlah daun. Di sini diuji dengan taraf nyata 5%, lalu kriteria ujinya yaitu adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Didapatkan nilai p-value-nya untuk kelompok biji 0,61, ini tuh lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Lalu untuk volume air 0,0878 lebih besar juga dari alfa, maka H0 diterima. Next. Kesimpulannya ini adalah dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa pengelompokan biji dan volume air tidak mempengaruhi pertumbuhan rata jumlah daun pada tanaman kacang hijau. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel volume air dan kelompok jumlah biji terhadap pertumbuhan jumlah daun pada kacang hijau. Untuk sarannya, saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti sangat memperhatikan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti pemilihan biji yang baik, air, udara, cahaya, dan media tanam yang baik agar bisa mendapat data yang valid serta biji dapat tumbuh dengan baik. Dan dalam melakukan praktek lapangan sebaiknya dilakukan pengukuran dan pengamatan lebih teliti terhadap tanaman kacang hijau sehingga dapat didapatkan hasil yang lebih akurat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.